Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali di bagian kedua dari tanah dan keberlangsungan hidup. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan video pembelajaran ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini mendapat berkah dan dimudahkan dalam pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, serta akan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, baik, lanjutan dari apa yang kita bahas pada video sebelumnya adalah bagian yang B, yaitu proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Yang pertama adalah proses pembentukan tanah. Nah, tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisikawi, kimiawi, dan pelapukan biologis. Faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan adalah iklim, adanya sinar matahari, dan curah hujan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi suhu bumi, sehingga membantu mempercepat pelapukan batuan. Selain itu, ada juga pelapukan secara biologis, yaitu terjadi oleh adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Nah, jenis vegetasi tumbuhan juga mempengaruhi proses pembentukan tanah. Serta faktor lain yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah tipe batuan, topografi, atau relief tanah suatu daerah, dan waktu. Nah, beberapa lapisan tanah. Kita lihat ada horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon D. Nah, pada bagian atas daripada permukaan tanah itu, ya, tumbuhan memperoleh nutrisi berupa air dan mineral dari dalam tanah. Jadi di sini, ya, pada horizon A ini merupakan lapisan teratas terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Nah, tanah bagian atas yang kaya akan nutrisi ini itu sangat mudah kehilangan kandungan mineral dan nutrisinya dikarenakan beberapa kejadian alam, misalnya hujan yang cukup deras, ya, dan banjir. Nah, sehingga nutrisinya itu akan tergerus, ya, akan terbawa oleh air hujan ataupun banjir tersebut. Kemudian adalah horizon B, ya, lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit. Kemudian ada horizon C, yang ini merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian atas. Serta horizon D yang paling bawah merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen tanah. Apa saja komponen penyusun tanah? Yang pertama ada batuan. Nah, batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami, yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. Para ahli geologi mengelompokkan batuan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya. Ada batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Kemudian yang kedua ada udara. Nah, kita lihat meskipun tanah adalah benda yang tampak padat, tetapi sebenarnya pada tanah tersebut terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Nah, di mana letak rongga itu? Di antaranya rongga udara itu terdapat di antara butiran-butiran tanah. Kemudian juga terdapat di antara batuan yang terdapat di dalam tanah, ya, di antara batuan, kemudian antara batuan dan butiran tanah, lalu kemudian antara butiran tanah dengan akar tanaman, lalu di antara tanaman dengan batu. Nah, itu merupakan letak-letak daripada rongga udara. Nah, rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, seperti misalnya cacing. Ya, jadi cacing itu baik bagi kegemburan tanah. Kemudian humus, ya.
Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan ataupun tumbuhan yang telah mati. Kemudian daun yang gugur ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Nah, humus juga merupakan tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Nah, kira-kira gambaran humus itu seperti ini ya, agak kehitam-hitaman dan lebih longgar. Kemudian komponen yang berikutnya adalah air. Nah, makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembapan tanah. Kelembapan tanah itu sendiri dihasilkan dari keberadaan air yang ada di dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Kemudian ada mineral. Nah, kerak bumi banyak mengandung mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Beberapa ion positif yang ada di dalam tanah adalah kalium, kalsium, dan magnesium. Kemudian ion-ion negatif yang terkandung dalam tanah diantaranya adalah nitrat, ya, NO3 negatif, kemudian ada fosfat dan ada sulfat. Lalu kemudian ion-ion tersebut merupakan nutrisi bagian tumbuhan yang diserap melalui akar. Ya, nutrisi bagi tumbuhan yang diserap oleh akar. Kandungan mineral dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter suatu tanah. Selanjutnya yaitu komponen organik. Nah, komponen organik ini juga merupakan bagian daripada penyusun tanah. Nah, tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Kemudian yang C, kita lihat upaya bagaimana menjaga kelestarian tanah. Pertama, pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Nah, ini tanaman penutup ya. Nah, ini tanaman penutup ini berperan untuk mencegah agar tanah tidak langsung terkena air hujan sehingga tidak terjadi pengikisan terhadap tanah. Jadi air hujan itu menimpa bagian permukaan dedaunan atau tumbuhan yang menutupi tanah ini terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke air. Karena tekanan air hujan terhadap tanah juga besar, sehingga apabila tidak ada tanaman penutup ini akan mengakibatkan terjadinya pengikisan pada permukaan tanah, di mana di bagian permukaan tanah itu terdapat banyak nutrisi ya yang baik bagi tumbuhan. Nah, pengelolaan tanah untuk mengurangi erosi dapat dibuat dengan penterasan lahan miring atau terasering, yaitu mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Nah, seperti ini ya. Di pegunungan kita akan sering menemukan terasering seperti ini ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng agar dapat memperlambat kecepatan aliran air di permukaan. Jadi kalau dia kemiringannya curam, itu aliran air sangat tinggi, sangat deras, mengakibatkan terjadinya pengikisan. Tetapi kalau dibuat bertingkat seperti ini, aliran air itu dapat dijaga ya kecepatannya, sehingga tidak sampai menyebabkan terjadinya pengikisan pada permukaan tanah. Kemudian cara yang berikutnya adalah mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia itu dengan cara menggunakan pupuk organik. Nah, pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan sisa tanaman, hewan, dan manusia. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota atau sampah.
Nah, pupuk organik berasal dari bahan yang dapat terurai dan dapat memperbaiki struktur tanah, serta menjaga populasi mikroorganisme tanah sehingga menjaga kualitas tanah dalam jangka panjang. Jadi, untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia itu, kita menggunakan pupuk organik. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Nah, monokultur itu adalah merupakan lahan yang biasa ditanami oleh satu jenis tanaman saja. Nah, seperti misalnya lahan yang biasa ditanami padi, ya. Pada musim kemarau dapat ditanami tanaman palawija atau tanaman yang dapat mengikat nitrogen dari udara dengan bantuan bakteri Rhizobium. Nah, sehingga kandungan tanah itu tidak monoton diserap oleh tanaman padi tersebut, tidak habis. Jadi ada pergantian dia, ya, ada pergantian. Nah, dengan demikian ketersediaan unsur hara pada lahan tersebut dapat terjaga tanpa penambahan pupuk kimia yang berbahaya dan berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Nah, jadi pengolahan terhadap tanah yang biasa ditanami oleh tanaman monokultur itu dengan mengganti tanaman tersebut di masa kemarau, ya, dengan menanam tanaman-tanaman palawija. Kemudian yang keempat adalah daur ulang sampah yang sulit terurai. Nah, kita tahu seperti plastik, kaleng, atau kaca itu sangat sulit diuraikan oleh tanah. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Yaitu salah satunya didaur ulang untuk dibuat produk baru yang dapat digunakan serta bernilai ekonomi. Nah, jadi selain dapat membantu menjaga kelestarian tanah, ya, daur ulang terhadap sampah-sampah atau sisa-sisa yang sulit diuraikan tersebut itu dapat menambah nilai ekonomi terhadap orang-orang yang kreatif mengubah sampah-sampah tersebut menjadi produk yang bermanfaat. Nah, selanjutnya materi kita sudah selesai, jadi kalian silahkan mengerjakan latihan ini di buku latihan tersebut, di buku latihan yang kalian miliki, ya, seperti biasa. Nah, dijawab dengan sebaik-baiknya. Oke, nah jangan lupa ya untuk mendukung channel ini, tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, beri like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ke seluruh platform media sosial yang kalian miliki agar channel ini tetap dapat memberikan materi pembelajaran yang edukatif serta kreatif. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.